Ajaib dan besar Tuhan kita. Tidak pernah terbatas kasih-Nya bagi tiap kita yang ada di hadapannya pagi hari ini. Saya yakin Dia punya rencana yang indah. Karenanya jangan lepas pengharapanmu kepada Tuhan. Pegang terus, sebab saya yakin ketekunan kita untuk datang di hadapannya akan berbuah manis. Izinkan saya berbagi kebenaran dari Daniel pasal yang kedua, dimulai ayat yang ke-44, demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Garis bawahi ada kata selama-lamanya 2 kali diulang di ayat ke-44. Ayat 45, tetapi seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita melangkah, Allah yang telah memanggil kita, Allah yang telah memelihara kita, Allah yang telah memproses dan memperlengkapi kita, pasti memberikan petunjuk. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega. Tidak mungkin ada situasi dan masa di mana kita tidak dimampukan Tuhan untuk dapat melakukan fungsi kita di zaman itu atau di waktu itu. Kalau saya melihat perjalanan kehidupan Daniel dan bagaimana dia menerjemahkan mimpi, maka ada satu hal yang saya lihat, yang saya dapat simpulkan. Bagaimana Daniel itu memperoleh karunia yang besar itu. Sebab keyakinan saya, tidak mungkin ada sebuah hal besar yang dipercayakan tanpa ada pengorbanan yang besar. Dan hal itu adalah ketekunan. Sama seperti Tuhan. Ketika dia mendirikan kerajaan tetap untuk selama-lamanya. Karenanya ketika dia panggil saudara dan saya, kasih-Nya yang abadi sekarang sampai ke akhir zaman. Nilai yang sama juga harus teraplikasi dalam kehidupan tiap kita. Apa sih itu arti ketekunan? T pertama itu adalah taat. Jadi tekun itu berbicara tentang bagaimana kita taat. E itu endurance. Ketahanan kita untuk mengulang-ulang sesuatu yang Tuhan minta. Tanpa kita mengalah dengan rasa bosan. Sebabnya ketekunan itu juga bukan hanya berbicara mengenai taat, tetapi berbicara mengenai endurance. Ketahanan kita. Ketekunan juga berbicara tentang K, yaitu komitmen. Karenanya Bapak Ibu, sekali kita mengambil keputusan sama seperti Daniel, aku tidak mau menjamah makanan raja. Maka komitmen itu dia pelihara waktu demi waktu. Apakah harga yang dibayar Daniel tidak setimpal dengan apa yang diterimanya? Jawabnya pasti kita bilang, bahkan lebih. Maka Daniel membangun persahabatan. Ada unity yang dibangun. Ketekunan itu juga berbicara. Karena kita sadar kita tidak mampu sendiri. Kita perlu adanya persekutuan bersama. Maka harta itu dijaga dan dipelihara.
Daniel punya teman-teman. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketiga, N. N mempunyai makna noble. Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang punya nilai. Noble artinya kita mempunyai kepribadian yang hebat, yang benar, yang tepat. Jadi tekun itu berbicara tentang taat. Tekun itu berbicara tentang ketahanan atau endurance, E-nya. K-nya berbicara komitmen. U-nya berbicara unity, persekutuan. N-nya berbicara noble atau ada nilai kehidupan di tiap kita. Daniel bisa menerima sesuatu yang hebat dari Tuhan. Karena dia mengambil esensi dari kehidupan Tuhan. Dia abadi, dia tetap setia, dia tidak pernah berubah. Untuk itulah dia bangun kehidupannya selaras dengan anugerah yang dia terima. Bapak Ibu, hari ini adalah kesempatan untuk kita membangun kehidupan kita, mempersembahkan ketekunan di hadapan Tuhan. Dan saya tahu itulah persembahan yang ia cari di kehidupan manusia di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.